Jika kalian mengklik video ini, kemungkinan besar kalian adalah kaum milenial, generasi Z, atau mungkin generasi Alpha. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke materi utamanya, izinkan saya untuk bertanya satu hal. Pernahkah kalian membayangkan akan tinggal di rumah seperti apa di masa depan nanti? Jika pernah, tulis kriterianya di kolom komentar. Tahu nggak sih, menurut survei yang dilakukan oleh Brookhaven.com, orang Indonesia, terutama anak mudanya, lebih memilih untuk tinggal di rumah landed daripada hunian vertikal. Kenapa gitu ya? Anak muda lebih memilih tinggal di rumah yang landed karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, status kepemilikan tanahnya. Yang kedua, kebebasan dalam mengolah tempat tinggal tersebut. Yang ketiga, biaya perawatan yang relatif murah dibandingkan dengan apartemen. Yang keempat, bebas memelihara hewan peliharaan. Yang kelima, bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, diperlukan pertimbangan dalam memilih lokasi dan aksesibilitasnya. Yang kedua, diperlukan juga pertimbangan untuk memilih material dari bangunan tersebut. Yang ketiga, diperlukan juga pertimbangan dalam memilih harga yang pas dan skema pembiayaan yang sesuai. Namun, dengan pemikiran tersebut, kebutuhan akan rumah atau backlog di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 11 juta rumah. 93% backlog atau kebutuhan rumah tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 33%, dan 60% lainnya adalah masyarakat miskin. Dari keseluruhan, yang mendominasi adalah segmen MPR informal. Hal ini dapat terjadi karena populasi di Indonesia yang semakin banyak menjadikan kebutuhan akan rumah ikut meningkat. Sementara lahan yang kita miliki tetap segitu-segitu aja. Harga rumah, lahan, bahan bangunan, furniture juga terus meningkat. Jadi, apa solusinya? Dilansir dari kompas.com, Wakil Komisaris PT Bank Mandiri, Adrinov Caniago, mengatakan, untuk membuat usia kota sebagai kota berkualitas lebih lama, maka perumahan perkotaan harus didominasi oleh hunian vertikal. Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin, dilansir dari website resmi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2016. Kebijakan pemerintah dengan kondisi lahan terbatas akan mengarah ke vertical housing dalam rangka percepatan penyelesaian backlog penyediaan perumahan. Kenapa gitu ya? Itu karena hunian vertikal memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan hunian yang landed. Seperti yang pertama, perawatan yang dibutuhkan cenderung lebih mudah dan lebih praktis. Yang selanjutnya, kebanyakan hunian vertikal sudah ada di perkantoran atau di pusat kota. Yang ketiga, harganya yang cenderung lebih murah. Yang keempat, fasilitas yang cenderung lebih dekat. Dan yang terakhir, tidak memerlukan lahan baru untuk membangun rumah. Nah, teman-teman, masih berpikir untuk tinggal di rumah landed? Atau sudah berubah pikiran? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Saya Barita Spenton Sitorus, Magang Caritra, batch 95. Terima kasih. Dadah.